Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Putri dengan NIM L0212311010. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode rehabilitasi lamun. Ada berbagai macam ancaman yang dihadapi oleh ekosistem lamun, seperti adanya pencemaran air laut yang diakibatkan oleh adanya limbah industri dan domestik, adanya reklamasi sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem lamun akibat ulah manusia, dan karena adanya perubahan suhu pada perairan juga menyebabkan pemutihan pada lamun. Adapun metode rehabilitasi lamun yang dilakukan yaitu metode jangkar dan trough, metode TERF, dan metode spring anchor. Yang pertama itu metode jangkar dan trough. Metode jangkar ini umumnya menggunakan lamun cangkokan yang ditanam dengan batuan jangkar untuk menstabilkan posisi bibit di substrat laut. Metode ini juga efektif dalam kondisi substrat yang berpasir atau berlumpur, tetapi memerlukan peralatan yang khusus dan tenaga kerja yang terlatih untuk melakukan metode ini pada substrat tertentu. Sedangkan pada metode trough itu melibatkan pengambilan lamun beserta substratnya untuk ditranspalasikan ke lokasi rehabilitasi. Salah satu penerapan metode jangkar dan metode trough ini itu berada di Pantai Sireh, Lombok Utara, yang menunjukkan hasil yang positif pada rehabilitasi padang lamun. Berikut gambar persentase kelangsungan hidup lamun pada Pantai Sireh Lombok dengan menggunakan metode jangkar dan metode trough. Berdasarkan hasil dari pengamatan tingkat kelangsungan hidup lamun dengan menggunakan metode trough itu sebesar 89%, sedangkan pada metode jangkar itu hanya sebesar 33,3%. Hal ini terjadi karena pada metode jangkar itu banyak lamun yang mengalami kematian yang disebabkan karena di metode jangkar ini lamun itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua itu metode transplanting air glass remodelling with frame system. Metode ini digunakan sebagai upaya regenerasi aseksual dengan teknik pengikatan bibit lamun menggunakan media kawat pada dasar bingkai atau frame sebagai penahan di dasar laut. Metode ini cocok diterapkan untuk wilayah yang bergelombang dan memiliki arus karena frame kawat dapat melindungi bibit lamun sehingga mampu bertahan hidup dari hantaman gelombang dan arus di perairan. Terakhir itu ada metode spring anchor. Metode ini merupakan transparansi bibit lamun yang diambil tanpa substrat dengan menggunakan pisau dan kemudian ditransparansikan pada lokasi yang baru. Bibit lamun dikaitkan pada jangkar, kemudian dimasukkan ke dalam substrat yang telah digali sebelumnya. Metode ini tidak menekankan biaya yang terlalu besar karena besi yang digunakan ini hanya sebagai penahan lamun. Penggunaan metode spring anchor ini biasanya dilakukan pada wilayah yang berarus atau daerah yang bergelombang akibat adanya angin. Metode ini ditunjukkan pada tanaman-tanaman yang mudah hanyut terbawa arus. Transparansi menggunakan metode ini juga mampu meredam gelombang yang datang sehingga gelombang yang masuk ke lokasi transparansi itu tidak mengganggu pertumbuhan.